Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 sampai dengan kelas 7A sampai dengan 7F, kita menginjak kepada chapter number 2 dengan judul yaitu This is Me. Di bab ini anak-anak kita akan belajar hal yang baru. Nanti akan Pak Eko terangkan mengenai kata me itu sendiri, yaitu yang mempunyai arti sama dengan I. Jadi yang namanya I di sini sama dengan me yang mempunyai arti saya. Namun anak-anak ingat, dua kata ini mempunyai fungsi yang berbeda, di mana I berlaku sebagai subjek, anak-anak ya. Jadi kita sebut kemarin yaitu subjective pronoun. Sedangkan me berlaku sebagai objek nanti. Jadi me dalam bahasa Inggris, jadi dibaca me, mempunyai arti saya sebagai objek. Ya, jadi I fungsinya sebagai subjek dengan julukan dalam bahasa Inggris. Perlu diingat anak-anak, subjective pronoun, sedangkan me sebagai objek dalam bahasa Inggris terkenal dengan julukan objective pronoun. Jadi dalam bahasa Inggris saya atau aku dalam bahasa Inggris bentuknya lain-lain, sebagai subjek sendiri, sebagai objek sendiri. Ya, mari kita lihat contoh kalimat kita sederhana, anak-anak. Ingat, di pelajaran bahasa Indonesia sama dengan pelajaran bahasa Inggris. Di situ kalian lihat ada ungkapan sebuah kalimat yang kalau kita baca dalam bahasa Inggris, I see you. Saya melihat kamu. Ingat, di sini yang namanya I sebagai subjek, si sebagai predikat atau kata kerja, kemudian you sebagai objek, ya anak-anak ya. Namun kalau kita balik anak-anak ya, nanti kalau yang namanya you menjadi subjeknya dan I menjadi objeknya, nanti yang namanya I berubah menjadi me. You see me. Kamu melihat saya. Ya. Nah, khusus untuk yang namanya you, baik sebagai objek maupun sebagai subjek, tetap orang Inggris bilangnya ya you, betul. Ya, jadi yang namanya judul adalah This is me. Ini adalah saya. Jadi anak-anak di dalam bahasa Inggris bab kedua ini nanti kita akan mempelajari satu, yaitu identitas kita, our identities. Kedua, hobi kita, our hobbies, and what we like, dan apa yang kita suka. Yang ketiga adalah the members of our family, anggota dari keluarga kita. Pada halaman 22 ini anak-anak, kita akan bercerita kepada orang lain tentang nama kita, tentang asli datangnya dari kita, dan alamat rumah kita. Contohnya, kita akan
Ucapkan sama-sama setelah Pak Eko ya. Ada percakapan dua anak. Jadi pada halaman 22 ini kita ambil contoh satu saja. Tapi anak-anak tolong diucapkan setelah saya ya. Percakapan antara seorang murid perempuan dan seorang murid laki-laki. Yang pertama dengan percakapan, ayo kita ucapkan sama-sama setelah saya. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Oke, di sini ada beberapa kosakata yang perlu kalian amati. Nah, untuk berikutnya ada murid laki-laki yang memperkenalkan dirinya dengan teks yang ada di sebelahnya, anak-anak. Mari kita ucapkan sama-sama setelah saya. Jadi perlu diketahui, ya dengan cara beginilah kalian bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan latar belakang dasar yang seperti Pak Eko contohkan ini. Mari kita mulai. Good morning. My name is Max Bai. I am from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Jadi anak-anak perlu diamati, ada kosakata yang Pak Eko ulangi di teks yang di sebelah bawah ini. Tolong kalian amati teks-teks tersebut untuk dua percakapan ini. Mohon kalau bisa dicatat dan dihafalkan luar kepala ya. Masalahnya adalah teks kata-kata sederhana itu adalah kata-kata dasar bagi kalian. Baik anak-anak, pada halaman berikutnya, halaman 23 ini, tugas kalian nanti adalah menuliskan semacam identity atau identitas kalian masing-masing di tugas di diskusi nanti sesuai sama dengan apa yang kalian lihat di situ. Ya. Tolong tulis name, place of origin, home address dan seterusnya and so on. Namun di sini yang perlu Pak Eko terangkan adalah penggunaan preposition atau dalam bahasa Indonesia kata depan. Nanti ada 3 kata depan yang perlu kalian ketahui, yaitu kata depan in, kata depan on, kata depan at. Yang ketiganya mempunyai arti di, anak-anak ya, di. Dan biasanya ketiganya dituliskan setelah kata live atau yang kita artikan tadi tinggal atau bertempat tinggal. Jadi hati-hati anak-anak, ini sudah baku dalam bahasa Inggris. Kata depan 3 ini mempunyai arti di, ya. In, on, at. Kalian amati grafik yang ada di depan ini. Artinya adalah kalau in, tempat yang ditunjuk di, itu tempatnya paling lebar dibandingkan dengan kata on. Artinya, contohnya Pak Eko punya ungkapan in Muncar, in Banyuwangi, in Surabaya, ya. Namun kalau on biasanya disertai dengan nama jalannya.
On jalan Sampangan Muncar, contohnya. On jalan Mawar Banyuwangi, contohnya. Nah, lebih kecil lagi sesuai dengan grafik, ada kata at, juga artinya di dibandingkan keduanya di atas. Contohnya at jalan Sampangan number 5 Muncar. Jadi ada nomornya anak-anak ya kalau at. Jadi itu keterangan mengenai kata depan atau preposition di depan kalian ini yang artinya apa? Ya, artinya adalah di. Ya, jadi contohnya yang telah kalian perhatikan tadi di dalam percakapan, anak perempuan dan anak laki-laki, yang mana kata in, kata on, kata at seperti contoh, itu sesuai dengan keterangan Pak Eko tadi, yaitu kata in, contohnya di depan kalian, di buku kalian ini, in Kecamatan Angkasa, in Kupang. On contohnya on Jalan Denpasar. At contohnya at 5 Jalan Denpasar. Jadi itu anak-anak yang perlu kalian pelajari. Jangan lupa kata-kata yang Pak Eko berikan tadi, 3 tadi, tolong diamati dengan baik. Dan untuk yang terakhir, pada kolom diskusi tolong tuliskan seperti yang ada di kotak itu, tidak usah dibuat kotak, tapi cukup diketik saja, kemudian kirimkan ke kolom komen ya Nana ya. Oke, jadi untuk bagian pertama yang namanya chapter 2 ini cukup sekian. Tetap semangat mempelajari bahasa Inggris walaupun dalam masa pandemi. Silahkan tonton lagi apa yang ada di YouTube kalian mengenai pelajaran bahasa Inggris kelas 7 kalian. Untuk kali ini Pak Eko ucapkan goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.